Assalamualaikum teman-teman. Nama saya Korol Ahmad dari kelas TN2A. Di sini saya akan membahas tentang router WiFi untuk memenuhi tugas mata kuliah perawatan dan perbaikan. Kita langsung saja. Sebelum masuk ke pembahasan, kita akan membahas tentang maintenance. Apa sih itu maintenance? Secara bahasa, maintenance adalah proses pemeliharaan atau perawatan terhadap sesuatu atau seseorang. Sedangkan secara umum, maintenance adalah sebuah upaya yang dilakukan untuk menjaga kondisi dan performa dari aset perusahaan agar tetap baik. Nah, aktivitas maintenance dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu maintenance terencana dan tidak terencana. Pemeliharaan terencana telah ditentukan dan dikontrol sebelumnya untuk masa yang akan datang. Selanjutnya ada jenis maintenance, yaitu yang pertama reactive maintenance, yaitu perbaikan atau pergantian alat yang dilakukan hanya pada saat terjadi kerusakan saja. Biasanya kerusakan itu pada komponen atau sistem. Selanjutnya yang kedua itu ada preventive maintenance. Perawatannya ya dilakukan berdasarkan interval waktu tertentu dan rutin dilaksanakan. Sedangkan predictive maintenance yaitu usaha perawatan yang dengan cara mengevaluasi kondisi dengan memonitor peralatan secara kontinu. Sedangkan bawahnya reliability yaitu gabungan dari semuanya itu tadi. Selanjutnya, apa sih router WiFi itu? Secara bahasa, router adalah perangkat yang menghubungkan antara internet dan perangkat di rumah Anda, kayak HP gitu, yang terhubung dengan internet. Kayak namanya, router akan meruntuhkan lalu lintas antara perangkat dan internet. Sedangkan WiFi adalah sebuah teknologi yang menggunakan gelombang radio secara nirkabel yaitu secara wireless melalui jaringan komputer untuk bertukar data, termasuk koneksi internet yang memiliki kecepatan tinggi. Yaitu secara umum, router WiFi adalah pintu gerbang ya teman-teman ke wide web kayak jaringan internet yang lebih dalam dan disediakan oleh penyedia layanan internet atau ISP, sehingga teman-teman dapat online setiap saat. Selanjutnya fungsi router, yaitu yang pertama menghubungkan perangkat ke internet. Khusus untuk router WiFi, router ini bisa mengirimkan paket data atau internet dari modem ke perangkat melalui IP address. Dengan begitu perangkat yang terhubung bisa mengakses internet. Yang kedua, menyebarkan sinyal WiFi ini maksudnya si router ini mengubah sinyal dari modem yang kayak gelombang radio menjadi sinyal radio WiFi yang berguna untuk menyalurkan akses internet ke seluruh area ruangan. Dengan begitu setiap perangkat yang membutuhkan WiFi bisa mengakses internet melalui sinyal nirkabel WiFi. Yang ketiga, menghubungkan beberapa perangkat. Si router ini dapat mentransmisikan data dari satu jaringan ke jaringan lain. Cara kerjanya seperti bridge atau jembatan gitu, sehingga setiap perangkat yang terhubung bisa saling berkomunikasi. Yang keempat yaitu menghubungkan jaringan ke DSL. DSL ini kayak jalur khusus pada jaringan yang berguna dari ancaman cyber dan membuat kinerja jaringan menjadi cepat. Yaitu jenis-jenis router. Yang pertama router nirkabel. Ini kayak wireless gitu. Router nirkabel terhubung secara nirkabel ke perangkat yang mendukung standar nirkabel yang sama. Ini memungkinkannya untuk menerima informasi dan mengirimkan informasi ke internet. Router kemudian membuat komunikasi dengan jaringan WiFi teman-teman menggunakan antena internal. Yang kedua itu router berkabel. Router berkabel terhubung langsung ke komputer teman-teman melalui koneksi kabel. Mereka biasanya memiliki port-port kecil yang terhubung ke modem untuk berkomunikasi dengan cepat. Selanjutnya cara kerja router WiFi. Cara kerja router WiFi sebenarnya sangat sederhana. Router ini bisa diibaratkan sebagai pengontrol lalu lintas udara
dan paket data atau internet sebagai pesawatnya. Setiap pesawat pasti memiliki tujuannya masing-masing. Setiap pesawat perlu panduan agar bisa mencapai tujuannya seefisien mungkin. Nah, disinilah router bekerja dengan cara yang sama seperti pengontrol lalu lintas udara. Router memastikan agar setiap pesawat mampu mencapai tujuan tanpa tersesat dan mengalami gangguan di perjalanan. Router membantu mengarahkan paket data agar sampai ke alamat IP yang dituju secara efektif. Untuk mengarahkan paket data secara efektif, router menggunakan kabel rute internal atau internal routing table, yaitu daftar jalur ke berbagai tujuan jaringan. Selanjutnya, router membaca header dari paket daya dan menentukan kemana ia pergi. Router kemudian menggunakan tabel routing untuk mencari tahu jalur yang paling efisien atau cepat ke tujuan itu. Setelah itu, router merumuskan paket jaringan berikutnya di jalur tersebut. Oke, selanjutnya komponen router WiFi. Nah, di sini teman-teman, karena saya nggak punya barangnya, jadi saya ngambil dari Google saja. Di sini bisa lihat ada pertama itu Central Processing Unit atau CPU, kayak otak dari sistem tersebut lah ya. Nah, fungsinya di situ yaitu menjalankan instruksi atau perintah dalam operating system di router WiFi tersebut. Nah, terus ada juga sebagai pengontrol jaringan interface berskala besar yang terdiri dari beberapa CPU, dan fungsinya satu lagi menginisiasi sistem dan juga fungsi routing. Yang kedua, ada RAM di sini. RAM dipakai pada router untuk fast switching stage atau paket quick, khususnya running configuration, dan juga memberi informasi terkait routing table. Routing table itu kayak untuk menunjukkan jalur mana yang harus dilalui pada saat meneruskan data dalam jaringan. Yang ketiga adalah NVRAM. Fungsi NVRAM di sini sebagai tempat penyimpanan startup configuration, bisa juga sebagai booting saat restart router WiFi tersebut. Selanjutnya ada flash. Fungsi flash di sini sebagai tempat menyimpan IOS atau Internet Working Operating System secara keseluruhan. Selanjutnya bus itu bisa dibagi menjadi dua macam lagi, yaitu bus system dan juga bus CPU. Bus system berfungsi untuk alat komunikasi antar interface atau slot tambahan dan CPU. Yang kedua, bus system CPU berfungsi sebagai akses komponen dari media penyimpanan di dalam router. Yang keenam ada room di sini sebagai tempat penyimpanan permanen untuk kode-kode diagnostik dan dikenal dengan sebutan ROM monitor. Namun tugas utama dari ROM adalah melakukan diagnosa terhadap hardware pada saat router tengah booting dan loading IOS dari komponen flash menuju RAM. Yang ketujuh, interface. Interface adalah komponen router yang berguna untuk menyambungkan koneksi keluar. Ada 3 jenis interface yang harus teman-teman pahami, yaitu ada LAN, WAN, dan juga auxiliary atau AUX. Yang terakhir, komponen power supply, yaitu merupakan sumber daya yang memungkinkan komponen dalam router ini dapat beroperasi. Biasanya beberapa router WiFi ini memiliki lebih dari satu power supply. Selanjutnya, maintenance router WiFi. Kalau untuk maintenance router WiFi ini biasanya sendiri menggunakan reaktif dan preventive maintenance, kayak ngecek atau membersihkan komponen sama pergantian komponen bila mana ada kerusakan atau ingin di-upgrade komponennya tersebut. Karena biasanya kalau di router WiFi itu masalahnya kayak sinyal WiFi nggak nyampe gitu pada perangkat teman-teman, kalau nggak bisa nyambung ke WiFi, ya gitu-gitu aja palingan masalahnya, gak ada kayak komponen rusak gitu. Oke, segitu aja dari penjelasan saya. Apabila ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.